Nomor 2 Imam Bukhari. Imam Bukhari ini termasuk ulama yang bisa dikatakan pakar hadis yang sangat luar biasa. Beliau orang yang sangat wira'i, sampai-sampai ketika beliau ini meninggal dunia, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui 1 dirham pun dari hartaku yang di situ mengandung syubhat. Syubhat aja enggak, apalagi yang haram. Enggak ada. Yang syubhat enggak diterima, yang haram enggak diterima. Nek kaya kula jenengan wis syubhat ya syubhat sithik ra apa-apa lho. Oh haram kadang sik gelem. Ya betul. Imam Bukhari saat meninggal beliau mengatakan, saya tidak pernah tahu 1 dirham pun dari hartaku kok ada yang dari syubhat. Enggak pernah, kata Imam Bukhari. Orang yang sangat wirai sekali. Beliau ini ditinggal mati bapaknya saat masih kecil. Berarti ya yatim. Jangan kayak gini. Ini ada gininya, ini bahaya. Ini jatuh nanti. Ditinggal meninggal bapaknya pada saat masih kecil. Beliau sangat orangnya ini kurus. Ya, entah kenapa kurusnya. Beliau ini perawakannya kurus. Kurus, ya tidak tinggi, ya biasa orangnya, tapi kurus. Pada saat kecil beliau buta. Suatu saat ibunya sering doakan Imam Bukhari supaya sembuh dari kebutaannya. Dilala suatu saat ibunya ngimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Subhanallah, ibunya bangun. Yang namanya Imam Bukhari yang asalnya buta sekarang bisa melihat berkat doa sang ibu. Kata Nabi Ibrahim, berkat doamu untuk anakmu. Ini keajaiban sekali. Buta didoakan sama ibunya tiap hari bisa sembuh. Ini luar biasa. Doa orang tua itu sangat manjur loh ya. Apalagi nek ndongakno elek. Manjur banget. Nek wong tua jok sampai ndongakno elek nang anak. Sak nakal-nakali anak, jangan sampai mendoakan buruk untuk anak. Ingat-ingat nek jenengan mangkel nang anak wis ndongakno mandar dadi wong alim kuwi yo. Jok sampai jenengan ndongakno elek, mandar ketabrak motor, tabrak tenan. Dungane wong tua itu mandi mustajab, khususnya nek donga elek. Khusus donga elek. Wa du'aul walidain ala waladi. Doa orang tua mendoakan buruk kepada anaknya, itu manjur sekali. Beliau ini mencari ilmu hadis sejak umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Ya. Sudah keluar masuk sekolahan untuk mencari hadis. Hebatnya Imam Bukhari ini sekali dengar langsung hafal, sekali lihat langsung hafal. Imam Bukhari itu sekali dengar hafal, sekali lihat hafal. Sampai-sampai pada saat beliau masih kecil ini bisa membenarkan kesalahan gurunya, yaitu Imam Ad-Dakhili. Beliau masuk ngaji pada gurunya, tiba-tiba Imam Ad-Dakhili ini menyampaikan hadis, ya. Beliau mengatakan Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan dari Abi Zubair dari Ibrahim. Imam Bukhari langsung ngaco. Ya Syekh, keliru. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Tadi kan Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Jadi Imam Bukhari kelintu Syekh. Abu Zubair ini tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Tidak pernah.
Namanya yang nyekel anak kecil, gurunya ya hus, dibentak. Lo Imam Bukhari ini kuat hafalannya, yakin kalau yang beliau hafal ini benar. Beliau dibentak gurunya mboten keder. Nek pancene benar jangan takut. Mboten keder beliau. Huh. Ngawur ya gampangane ngoten nek jurusan ini. Apa kata Imam Bukhari? Coba jenengan tingali kitab jenengan. Irji ilal asli. Ambil buku induk jenengan. Coba lihat buku induk jenengan. Maka gurunya masuk ke rumah, ke kamar, lihat bukunya. Setelah itu beliau ngomongnya pada Imam Bukhari ya agak halus. Piye nak sing bener piye nak. Lho ngoten niku. Yang bener gimana nak? Yang bener nak. Imam Bukhari langsung mengatakan itu bukan Abu Zubair, tapi itu Zubair. Zubair bin Adi dari Ibrahim, bukan Abu Zubair, tapi Zubair bin Adi dari Ibrahim. Kalau Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Apa kata gurunya? Sodakta, bener gue. Gini tak bener no tulisannya ternyata keliru. Makanya gurunya tadi yuk bentak bisa. Oh dibener no. Tulisannya ternyata keliru, subhanallah. Padahal waktu itu umurnya baru 11 tahun. Iso nyalah no guru nih. Anak kula jenengan 11 tahun ya anu iso opo lah. Allah Gusti ini minum. Bismillah. Bismillah dulu. 11 tahun sudah bisa menyalahkan gurunya. Oh, ini orang yang sangat cerdas sekali. Umur 10 tahun beliau hafal kitabnya Ibnul Mubarak, kitabnya Imam Waqi, ucapannya Ashabur Ra'yi, beliau hafal. Umur 18 tahun banyak kitab yang sudah beliau karang. Saat beliau ngarang kitab namanya At-Tarikh Al-Kabir, ini kitab sejarah besar sekali. Beliau mengatakan begini, tidaklah ada satu nama dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir kecuali saya ngerti kisahnya. Cuma saya tidak ingin kitab ini menjadi panjang, sehingga tidak semua orang yang saya sebutkan namanya kok terus saya sebutkan kisahnya. Ben gak panjang-panjang. Itu loh. Ya kadang ulama begitu. Gak kepingin dawa-dawa, kisah-kisah itu tidak disampaikan. Nek gak disampaikan terkubur bersama jasad di kuburan itu. Makanya banyak sekali ilmu yang tidak sempat disampaikan terkubur bersama jasad sang kiai, bersama jasad sang ulama. Itu kata yang model semacam itu. Tadi itu ilmu antik-antik. Itu cerdas Imam Bukhari. Pada waktu kecil aja beliau sudah mampu menghafal 70.000 hadis. Waktu kecil, ya kira-kira umur 12 tahun itu beliau sudah hafal 70.000 hadis. Kalau jenengan umure wis tuwa kaya ngene 40 ora hafal. Aja 40 10 ora hafal. Siji ora hafal kan. Kadang hafale mung separo inamal amalu bin niyat. Lha sik hafal-hafal. Utawa nang dindi kadang sing dihafal mung separo hadis kulo bid'atin dolalah ngono wae. Sing hafal iku tok. Ngono wis pidato tekan dindi. Padahal ya apalnya mengkulu bid'atin dolalah. Wis gawe nyesat-nyesat nonti. Tahlilan enggak ada, Bu. Ada enggak zaman Kanjeng Nabi mboten wonten berarti tahlilan bid'ah. Nek bid'ah berarti sesat pun besok mboten usah tahlilan. Ngono. Gampang ngoten niku. Dalil setunggal tekan dindi wis. Kala niku. Niki Imam Bukhari. Beliau satu kali melihat langsung hafal. Termasuk wiraine Imam Bukhari. Wirai memang orangnya. Pernah suatu saat beliau ini berada di masjid, lalu melihat orang mengambil kotoran dari jenggotnya. Pada putih-putih itu diambil dari masjid. Sama beliau diambil, kayak gini misalnya diambil, disai. Lalu orang saliki yo, rokok ada masjid, lebih masjid kayak kotoran.
Masih tiga kata orang kata lagi ada duduk ono otes bocokan lu putung rokok. Hah? Enggak wirai namanya, enggak boleh. Ya kotori masjid enggak boleh. Ada orang ambil kotoran dari jenggotnya diletakkan ini. Dijokok sama Imam Bukhari. Kita ada ngopel udah. Pantas. Ini yang perlu kita tiru dari para ulama kita. Ihtiram lil masajid, memuliakan masjidnya Allah Ta'ala. Kajian Nabi pernah suatu saat melihat di tembok masjid ini ada riak, ada orang meludah. Kajian Nabi marah, sangat marah. Lalu kajian Nabi dikerok dewe sama kajian Nabi, dibersihkan sendiri sama kajian Nabi. Lalu kajian Nabi minta minyak, dikasih minyak. Allah. Tuh, itu ihtiramul masajid, memuliakan masjid. Ya masjid ya kudu dimulyakno kaya ngoten. Itu Imam Bukhari nggih. Subhanallah. Imam Bukhari hafalan Qur'annya luar biasa. Beliau pernah mengatakan, saya itu hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Kalau Imam Ahmad tadi berapa yang dihafalkan? 1 juta. Imam Bukhari ternyata waduh, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Ketika Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari itu lama, lebih dari 15 tahun. Kenapa? Karena beliau memilih hadis yang paling sahih. Panas ya. Ini aja diminum. Ya, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mat sebentar lagi dingin. Setiap selesai meletakkan satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Ngarang lagi. Berarti gak pernah batal. Wah. Lah kalau jenengan nulis skripsi yang ngentot. Kate manfaatnya kondi gak ada tirakate. Makanya nggak skripsi mari ya wis kok diletakkan di apa jenenge, diserahkan di universitas, kadang setahun pisan dibongi universitasnya kan ngepok-ngepoki perpus wae ngoten niku. Enggak ada yang memanfaatkan. Allah, maka itu tirakat ulama zaman dulu. Maka kadang kita supaya punya anak yang sholih, anak yang alim, kudu ono tirakate, ono dungane. Minimal kita berdoa tiap hari supaya punya anak sholih, punya anak salih, alim, hafid, kudu ono dungane. Lho ini kita baca supaya laku indan nas, manfaat nang akhirat, bukan manfaat nang dunia saja. Manfaat yang diambil oleh muallifnya adalah di akhirat. Beliau tidak mengambil keuntungan secara materi. Gak ada percetakan zaman dulu. Itu luar biasa. Itulah sedikit kisah tentang wirainya Imam Bukhari dan betapa cerdasnya beliau. Pernah beliau itu saking cerdas Imam Bukhari ya. Pernah Imam Bukhari ini suatu saat masih muda terkenal ahli hadis. Hafalan ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Pernah beliau ini diuji hafalannya, mosok alim tenan kan masih muda orangnya. Maka terus ada 100 orang, 100 ulama sengaja ingin menguji Imam Bukhari, bener-bener alim enggak? Mereka berkumpul, masing-masing dibekali satu hadis, tapi masing-masing orang ini rawinya diacak, sanadnya diwolak-walik. Ya, paham jenengan? Sanad A dikei matan hadis B. Bulet sampai 100. Imam Bukhari duduk di satu orang niki bertanya. Imam Bukhari, Anda tahu nggak sanad ini? Imam Bukhari mengatakan nggak tahu. Oh, kak alim ini. Kedua tanya juga, tahu nggak sanad ini? Nggak tahu. Sampai 100 jawabannya, la adri, aku nggak ngerti. Coba setelah itu beliau mengatakan, tapi kalau yang pertama, tahu saya bukan seperti itu, bukan ini, tapi setahu saya adalah ini, hadisnya ini. Hah? Ngurut mulai 1 sampai 100 bisa. Padahal tadi pertanyaannya diacak, sanadnya diacak, beliau mampu membenarkan urutan sanad itu 1
satu persatu tanpa ditulis. Nah, jenengan pasti ulangi tadi apa pertanyaannya? Beliau boten 100 orang loh. Subhanallah. Ada yang kayak gitu lah ya, wong satu kali dengar aja beliau hafal. Satu kali dengar hafal. Allah itu, maka jangan heran kalau beliau sangat cerdas itu. Ya. Imam Bukhari ini termasuk ahli hadis yang luar biasa, sampai Imam Muslim ini kan, Imam Muslim kan muridnya. Nah, ini sedikit menyinggung Imam Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Ya. Bahkan gurunya Imam Muslim yang paling terkenal itu Imam Bukhari. Pernah Imam Muslim mengatakan begini kepada Imam Bukhari. Da'ni uqabbil rijlaika ya ustad, ya ustadal ustadzin wa sayyidal muhaddithin wa tabibal hadithi fi ilali. Biarkan saya mencium kedua telapak kakimu, wahai ustadal ustadzin, ustadznya para ustadz, profesornya profesor, profesornya profesor, isduguri profesor. Sampai Imam Muslim saja kepingin mencium kakinya Imam Bukhari. Iku jane mulyane Imam Bukhari itu kayak apa sih? Sampai Imam Muslim yang begitu mulia kepingin mencium kakinya Imam Bukhari. Pun jangan bisa mikir. Tapi anehnya ini Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari, tapi aneh. Dalam Sahih Muslim tidak ditemukan satu hadis pun yang beliau riwayatkan dari Imam Bukhari. Aneh nih. Padahal gurunya Imam Muslim yang paling terkenal adalah Imam Bukhari. Sehingga ini terus bagi sebagian orang yang tidak punya hati yang bersih memberikan tuduhan-tuduhan yang gak benar kepada Imam Muslim. Salah satunya, wah Imam Muslim ini mungkin iri sama Imam Bukhari. Berkaitan dengan reputasinya Imam Bukhari yang mengalahkan Imam Muslim, sehingga Imam Muslim tidak mau meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dalam Sahih Muslim. Tapi apa benar demikian? Lah, tidak demikian. Lah yang benar bagaimana? Yang benar ini ada banyak faktor kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dalam Sahih Muslim. Salah satunya karena ingin mengambil sanad yang ali, sanad yang tinggi. Karena ternyata gurunya Imam Bukhari ini juga gurunya Imam Muslim. Sehingga kalau nanti meriwayatkan dari Imam Bukhari dulu, lalu gurunya Imam Bukhari mesti Ali Al-Madini misalnya. Misalnya Imam Muslim mengatakan haddatsana Al-Bukhari, qala haddatsana Ali ibnul Madini. Ini ketahuan langsung saja haddatsana Ibnul Madini lah kan. Supaya sanadnya lebih pendek, supaya sanadnya lebih tinggi, maka beliau tidak mengambil dari Imam Bukhari tapi langsung kepada gurunya Imam Bukhari yang itu juga gurunya Imam Muslim. Paham jenengan? Dari sini nggak mungkin iri nih Imam Bukhari, sama Imam Muslim iri kepada Imam Bukhari, reputasinya kalah. Enggak. Kalau iri tidak mungkin mengatakan da'ani uqabbil rijlaika, biarkan saya mencium kedua kakimu. Kalau orang iri tidak mungkin gitu, orang iri gitu. Nah, ini makanya hati-hati. Kalau itu sedikit kisah tentang Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Semoga dengan menceritakan para ulama turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kisah para ulama kita diberi keturunan-keturunan putra-putri yang seperti para ulama tersebut, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim. Semoga santri-santri kita juga dijadikan seperti para ulama-ulama tersebut. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tunggu lagi. Kurang lebih pun juga kula nyuwun ngapunten, monggo kita tutup kali pun doa. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan ngajinya tinggal sedikit nih. Nanti biar bulan depan kita langsung menginjak hadis ya. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab ta'arani Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tadi kitab ini namanya Bulughul Maram. Wallahu lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun Allah yaj'ala
ing yen to ora ndadekno sapa Allah ma ing perkara alimnahu kang ngerti sapa kita ing ma alaina ing atase kita wabalan ing apa iku wabalan ing rekosane hisab berarti hisab wa ayyarzuqana lan yen to paring rezeki sapa Allah ing kita al amala ing amal ngamalno bima kelawan perkara yurdihi kang dadekno ridho apa ma ing Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatihi wa bi jahi Imam Ahmad bin Hanbal wa bi jahi Imam Al-Bukhari wa bi jahi Imam Muslim wa bi jahi Imam Abi Dawud wa bi jahi Imam Tirmidzi wa bi jahi Imam An-Nasa'i wa bi jahi Imam Ibnu Majah wa bi jahi ashabi kulli ashabil hadis inna nas'aluka ya Allah an taj'alana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ibadikal muttaqin wa awliyakal muqarrabin waftah alaina wa alaihim futuhal arifin fadan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'an dalam thayyibah wa zawjatan salihah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisayyidil Fatihah.